Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang menambah node awal ya. Menambah node awal itu artinya menambah simbol di depan sebuah linked list. Tema kita adalah linked list. Bagaimana cara menambah node di awal? Jadi awalnya itu begini, awalnya node di awalnya. Mulanya begini, ini silang ini jangan anda lihat ya, ini ada list ini first node menunjuk ke sini. Jadi awalnya node-nya itu adalah 0, 1, 2, 3 sampai n-1 dan ini di sini 0. Di sini kompartemen data, di sini kompartemen pointer. Data, pointer, data, pointer, data, pointer. Itu simpulnya bentuknya seperti itu, node-nya seperti itu. Nah, kalau ingin ditambah di depan, maka harapannya itu menjadi seperti ini yang ini. Yang yang putus-putus ini. Jadi new node-nya itu ditaruh di depan sini di antara first node dan 0. Nah, hasilnya menjadi seperti ini ya. Kebetulan di sini angkanya jadi 1 ya. Oke, ini anggap aja tetap 0, 1, 2, 3, berarti di sini min 1 atau apalah gitu ya. Atau kalau bisa diupdate ini adalah nomor ke 0 atau simpul ke 0. Tapi pada dasarnya jangan perhatikan datanya, perhatikanlah bahwa ini yang dimasukkan di sini ya. Taruhlah kalau ini 0, 1, 2, 3, 4 sampai n-1 itu datanya kebetulan sama dengan urutannya, anggap saja ini beda sehingga di sini ada -1 atau data apapun hasilnya seperti ini. Nah, caranya gimana? Anda itu tidak bisa langsung mendelete ini. First node sama dengan new node nggak bisa. Bahaya, 0 sampai seterusnya ini hilang di rimba belantara memori karena nggak ada yang lihat. Jadi harusnya diciptakan dulu node-nya ini, baru node ini menunjuk ke sana, langkah kedua dan langkah ketiganya di sini. Jadi cukup 3 langkah ya. Pertama ciptakan ini, yang kedua ini ditunjukkan ke sana, yang ketiga ini ditunjukkan ke sana. Nah, ini tunjukkan ke sana perintahnya apa? Tentunya Anda tahu. Yaitu kalau di sini new node ini ditunjuk oleh variabel A atau pointer A, maka annex sama dengan atau alink sama dengan first node karena first node menunjuk ke sini. Baru first node sama dengan A. Jadi gitu langkah kedua dan langkah ketiganya. Nih, new node, oh ternyata pointernya new node ya, nggak apa-apa. New node sama dengan F atau F dengan first node. Ya ini tetap ya, tadi kan kita berubah, ini tetap A, B, C, D, E-nya tetap, F-nya itu taruh di depan sini. Itu hasilnya. Nah, first node nanti dipindah ke sini, gitu ya. Step 1 itu buat node baru, beli field dan data linknya. Jadi langkah pertama buat node baru. Kalau tadi saya bilang langkah kedua tunjukkan ke sini, ini dijadikan satu langkah dan linknya panjang mana. Langkah berikutnya adalah ini langkah berikutnya, ini yang langkah kedua maksud saya, ternyata dijadikan satu jadi langkah ke satu ya, udah sama aja, yang penting kan urut nih, urutannya sampai di sini. Oke, berikutnya adalah baru first node sama dengan new node nih, first node sama dengan new node. Gampang ya, itu adalah cara menambahkan di depan dari sebuah linked list. Nah, ini ada insert K ya, K itu adalah posisinya. Jika K berkemisikan elemen pada posisi paling depan diisi di sini. Tidak pada posisi paling depan diisi di sini. Ya, kalau tidak pada paling depan ya maka diisi di sini. K itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau K-nya 0 ini dia langkah kedua dan langkah ketiga. New node, length, first node. Nah, ini langkah kedua dan langkah ketiga yang maksud saya. Karena new node-nya sudah ada di sini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga Anda kalau perhatikan benar, ini langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah, di sini ini posisinya kalau menyisipkan di tengah atau di akhir letaknya di sini. Menambah di tengah, menambah di tengah itu adalah misalnya ada 0 K-1 sampai K N-1, maka kita itu akan menyisipkan node itu di antara K-1 dan K, maka ini sebelumnya ini dihapus, maka ini pindah ke sini, ini ke sini, jadi hasilnya seperti ini ya. Inilah node sisipannya di antara K dan K-1. Tapi ini sudah diupdate ya, seperti halnya yang tadi 0 K-1, ini hanya urutan saja.
supaya Anda tahu bahwa ini urutannya begini ya, padahal datanya ya bukan ini ya. Mudah-mudahan saya ngomong ini semakin Anda membuat tidak bingung, karena kalau saya tidak omongkan Anda juga masih malah tambah bingung, jadi serba bingung. Oke, jadi mudah-mudahan tambah paham itu aja ya. Kemudian ada insert 3F, insert di posisi ketiga ya, 0, 1, 0, 1, 2, 3 di posisi di sini. Bagaimana caranya? Ya kita harus berhenti di sebelum tempat dia disisipkan, yaitu P itu berhenti di sini, langkah pertama. Setelah P berhenti di sini, dia menunjuk ke sini kan, menunjuk ke C. Nah, langkah selanjutnya adalah new node itu diciptakan. New node itu diciptakan. Kemudian, sebentar, ada telepon, saya tangkap telepon dulu. Ya, kita lanjutkan. Maaf, tadi ada telepon. Ini insert 3F ya. Pertama itu P itu menunjuk di sini. Cari node yang dengan indeks 3. Node C ditunjuk oleh P. Jadi ini P sama dengan P next sama dengan menunjuk ketiga. Kemudian buat node dan isi field data dan linknya. Nah ini buat node ini, kemudian linknya itu diisi sama dengan P link, diisikan sama dengan P link. Karena P link ini menunjuk ke sini, maka new node link itu menunjuk ke sini. Ini langkah kedua ya, langkah kedua itu ini. Ini kok dua-dua juga ini angkanya. Ya udah, ini langkah 2, ini langkah 2 juga gitu. Kemudian kalau tadi kan disatukan, sekarang dibedakan ya, nggak apa-apa. Nih dibedakan. Kemudian sambungkan P ke new node, baru sambungkan P ini ke new node di sini. P sama dengan new node di sini. Jadi di sini sehingga hasilnya adalah begini, ke atas baru ke sini. Nah, gitu ya caranya. Gampang. Maka yang P yang tadi if K-nya tadi, maka caranya adalah P new node link sama dengan P link. P link sama dengan new node. Nah, kalau sudah ketemu di sini itu kenapa? Karena kita harus jalan-jalannya di depan. For in index I sama dengan 1, indeks kurang dari K, indeks plus plus, P sama dengan P link nih. P-nya maju terus. P-nya maju terus sampai indeks itu kurang dari K. Kalau K-nya itu 5, ya indeksnya sampai 4 saja. Dan P-nya itu nggak boleh 0. Kalau sudah selesai 0 ya nggak boleh maju terus mau kemana. P itu harus ada atau di akhir ya. Kalau salah angkanya maka dia berhenti di akhir. Misalnya datanya cuma 5, dia ngisi 10, ya berhentinya tetap di akhir, di paling akhir. Berarti menambahkan di akhir. Setelah tahu P sama dengan P itu menunjuk data sebelum berakhir, maka new node sama dengan diisi dengan X. Kemudian sisipkannya itu di K itu adalah ini tadi new node link sama dengan P link. Itu langkah yang kedua. Langkah ketiga P link sama dengan new node. Ya, dia sudah berhasil diinsertkan. Oke, ini adalah kelas chain menggunakan chain node. Nah, ini ada 2 kompartemen ya. Yang atas itu adalah link, yang bawah adalah elemen gitu ya. Sehingga kalau kita mau memakai chain.h itu adalah definisi kelasnya dan anggota-anggota kelasnya, ada delete, ada insert, ada isEmpty. isEmpty itu untuk menguji apakah link list itu kosong ya, yaitu dengan apa? First node sama dengan 0, maka link listnya kosong. Kalau is full ya nggak ada, karena dia akan bermain memori. Jadi kalau dia mau menambah, dia alokasi memori, jadi nggak ada is full-nya. Kecuali kalau ada pakai array, maka harus ada is full-nya. Kemudian ini header node. Header node itu di sini menyimpan, menunjukkan yang pertama. Header node empty chain with header node gitu, ini elemen. Kemudian ada juga macam-macam link list. Ini yang pertama adalah circular link list. Ini circular link list ini di link list lain bukan 0 tetapi berputar ke first node lagi. Maka ini berputar begini, namanya circular link list.
Kemudian ada doubling list, itu pointernya ada dua, ke kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri, kanan dan ke kiri. Nah, ini doubling list dan circular. Kanan kiri kanan kiri kanan ini, yang paling akhir menunjuk ke yang paling awal menunjuk yang paling akhir. Ya, itu namanya doubling list circular. Kemudian doubling list circular with header node. Nah, ini ada header node-nya. Kemudian kalau empty itu seperti ini. Nah, untuk latihan itu Anda buat ya macam-macam link list ini dengan 6 fungsi. 6 itu begini. 1 menambah di depan, 2 menambah di tengah, 3 menambah di akhir, 4 mendelete di depan, 5 mendelete di tengah, dan 6 mendelete di akhir. 6 ini Anda kuasai, maka selanjutnya Anda akan sangat mudah. Kalau orang-orang MotoGP itu bilang super easy, super easy. Jadi pakai super gitu ya, bukan very. Karena apa? Karena kalau Anda belajar tentang stack, maka yang Anda pakai adalah add first sama delete first, sudah jadi stack. Hanya add first, delete first jadi stack. Kemudian kalau Anda mau pakai queue itu hanya add first, delete last. Add first, delete last itu sudah jadi queue. Sangat mudah bukan? Oke, mudah-mudahan Anda bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.